Jadi baik, di sini saya akan melakukan keterampilan penilaian foto BNO. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu persiapan pasien, di mana pasien di sini harus membersihkan daerah abdomennya dengan menggunakan laksativa atau dengan menggunakan edema untuk membersihkan massa fesesnya di daerah abdomennya. Kemudian si pasien juga ini tidak dianjurkan untuk makan 8-12 jam sebelum melakukan pemeriksaan foto abdomen. Yang kedua, prosedur pada BNO itu jika pasien ini telah melakukan persiapan pertama, persiapan pasien, hendaknya si pasien ini langsung memasuki ruangan untuk melakukan pengambilan foto abdomen. Sedangkan pada prosedur IVP dia itu pasien dalam keadaan berbaring, dan juga kita akan melakukan infus kontraks media di pembuluh darah vena di tangannya. Jadi interval waktunya yaitu 0-5 menit, 10 menit, 20 menit. Jika telah selesai pengambilan selama 20 menit, di sini kita akan melihat gambarnya apakah kita mendapatkan kedua gambar ginjalnya, uretranya, dan vesika urinarianya. Selanjutnya setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, di mana persiapan pasien. Langkah persiapannya yang pertama, kita memasang foto di dalam lightbox. Kemudian setelah itu kita lakukan identifikasi berupa nama, umur, nomor, tanggal pengambilan foto. Kemudian yang ketiga itu kita lihat markernya. Di sini tujuannya untuk mengetahui bagaimana letak posisi pada saat melakukan pengambilan foto. Jadi setelah itu kita melihat apakah kondisi pada pengambilan foto ini layak atau tidak. Jadi yang pertama itu kita lihat apakah fotonya diambil mulai dari tanggal 12 sampai simfisis os pubisnya. Jadi yang kedua juga itu yang harus kita perhatikan, apakah ada massa feses. Nah, massa feses ini yang telah kita lakukan di persiapan pasien yang pertama, yang memang perlu kita perhatikan. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan persiapan, kita akan melakukan penilaian atau pembacaan BNO. Jadi yang pertama itu di sini kita akan melihat apakah melihat kontur ginjal, psoas lainnya, dan normal simetrisnya. Jadi jika tidak terlihat psoas lain, maka kemungkinan besar akan terjadi peradangan atau pendarahan. Kemudian juga kita dapat mengidentifikasi bagian tulang-tulangnya. Terus yang kedua di sini kita akan melihat apakah ada radiopak pada lintasan traktus urinariusnya. Jadi pada gambar pertama ini saya melihat adanya radiopak di bagian ureter kanannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada bagian foto ini terdapat batu ureter di ureter kanannya. Kemudian juga kita dapatkan yang gambar kedua, yaitu ada juga radiopak di bagian vesika urinarianya. Seperti dapat kita simpulkan bahwa ada buli-buli di bagian vesika urinaria, biasa juga disebut dengan vesikolit. Kemudian juga saya dapatkan ada radiopak di bagian tulang simfisis os pubisnya, dan juga ada hiperradiolusin yaitu berupa udara yang tidak normal yang ada di bagian organnya. Baik, mungkin itu saja pembacaan dari BNO. Jadi jika telah kita melakukan penilaian dan pembacaan pada foto, selanjutnya kita akan menulis hasil yang telah kita dapatkan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada foto pertama yaitu terdapat radiopak, kemungkinan menderita penyakit
adanya batu ureter di bagian kanannya. Kemudian juga yang pada gambar kedua yang saya dapatkan adanya radiopak di vesika urinarianya, atau buli-buli di vesika urinaria, biasa juga disebut dengan vesikolit. Mungkin itu saja keterampilan pembacaan BNO. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.